Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel guys. Di video kali ini guys, Habib Agatha Channel mau memberikan tutorial atau cara, yaitu cara menyeting atau cara setting timer kulkas 2 pintu ke posisi defrost guys, ke posisi defrost atau ke posisi pelelehan es guys. Ya guys, ini sudah tak persiapan 2 jenis timer kulkas, yaitu untuk 1.4 dan 1.3 guys. Ini yang warna hijau ini adalah timer 1.3 guys. Yang warna biru ini timer 1.4 guys. Ini kedua timer ini adalah pada posisi di pendinginan atau pembuatan es batu. Pendinginan atau pembuatan es batu pada kulkas guys. Jadi di posisi ini timer kedua-duanya ini, mau timer 1.3 maupun timer 1.4, itu yang sambung adalah pin 4 dan pin 3 guys. Pin 3 sambung dengan pin 4, kedua-duanya itu di posisi pembuatan es atau pendinginan guys. Nanti kalau kita proses ke posisi frost, akan berubah. Yang dulunya kedua-duanya trimmer ini, yang dulunya 3 bersambung dengan 4, kalau sudah kita posisikan ke frost akan menjadi 2 dan 3 yang bersambung guys. 2 dan 3 yang bersambung, sedang 3 dan 4 tidak bersambung. Karena untuk 3 dan 4, posisi di 4 itu adalah posisi pembuatan es atau pendinginan. Kalau posisi kedua adalah posisi defrost atau peleburan atau pelelehan es batu gitu ya guys. Posisi di defrost guys ya. Ini keduanya di posisi pendinginan atau pembuatan es batu guys. Kalau posisi kedua-duanya ini, kalau posisi ke pembuatan es batu 3 dan 4 gabung, terus 2 dan 3 tidak gabung. Untuk yang trimmer 1.3 sama, 3 dan 4 sambung, 2 dan 3 tidak sambung. Tapi untuk yang trimmer 1.3, 1 pin 1 dan pin 3 sambung, tapi dengan catatan lewat kumparan, tidak langsung atau tidak posisi nyambungnya ada hambatan guys. Sama juga yang di 1.4, di 3 dan di 4 sambung, 2 dan 3 tidak sambung. Ini posisi pembuatan es ya guys, posisi pendinginan. Nanti untuk yang pin 1 dan pin 4 sambung, tapi dengan catatan lewat hambatan atau lewat kumparan, lewat lilitan guys, yang bisa membuat timer ini bekerja kalau diberi arus AC, arus listrik atau arus alternating current, arus bolak-balik gitu ya guys ya. Ini yang mau kita bahas, yang timer ini, timer 1.4 dulu guys. 1.4 ini ada di posisi warna biru guys. Ini warna biru, yang hijau 1.3. Kita bahas yang warna biru. Ini tadi sudah kita katakan, berarti kalau di posisi pembuatan es batu atau pendinginan untuk timer ini 1.4 guys yang kita bahas. Untuk timer ini pada posisi 3 dan 4 sambung los, tidak ada hambatan, sambungnya los nanti di titik 0. 2 dan 3 tidak sambung, sedangkan
1 dan 4 sambung dengan catatan ada hambatan. Berarti jarum avometer atau jarum multitester tidak pada posisi 0 tapi ada hambatan. Gitu ya guys ya. Ini mari kita cek kebenarannya guys. Timer 14 guys. Ini untuk posisi multitester. Ini posisi kemarin di posisi AC 250 volt guys. Ini kita rubah di posisi 10 kilo kali 10 kilo ohm guys ya. Ini 10 kilo. Kita adjustment dulu, tempelkan merah dan hitam, kita tempelkan, kita adjustment dulu. Yes. Ya, kita adjustment diposisikan di 0 guys. 0 benar-benar 0 guys. Berarti kata dengan cara gini berarti 0 tanpa hambatan guys ini. Tanpa hambatan guys ya. Tanpa ohm atau tanpa lilitan guys. Ini kita cek untuk yang 14 guys. 14 pada posisi pembuatan es batu atau pendinginan 4 dan 3 harus sambung tanpa hambatan dan jarum multitester ke posisi 0 guys. Ini 4, satunya ini 3 ya. Ya guys ya. Ini 4 dan 3 sambung. Lihat itu jarum multitesternya di 0 guys ya. Jadi tidak ada hambatan, betul-betul sambung. Ya, tak lepas. Sambung lagi guys ya. 1. Ini untuk yang pin 4 dan pin 3 guys. Sedangkan untuk pin 3 dan pin 2 tidak sambung guys. Tidak sambung. Tidak sambung guys. Ya, tidak sambung. Ini kena 1 tadi. Kena pin 1 tadi. Tidak sambung guys. Ini ya guys ya. Tidak sambung. Ini tidak sambung guys. Tidak sambung. Ini pin 3 dan pin 2 tidak sambung. Sedangkan karena ini 14 di posisi pin 1 dan pin 4 harus sambung guys, tapi dengan catatan tidak di 0, ada hambatan. Ini yang 4 sebelah kiri, tangan kiri, yang 1 sebelah kanan. Sambung ya guys ya. Itu posisi tidak di 0 guys. Ya. Tidak di 0. Ya guys ya. Tidak di 0. Ini yang kita kasih. Nanti yang kita kasih harus adalah 14. Dan ini posisi ini akan kita rubah, kita proses menuju ke posisi defrost guys. Caranya mudah guys. Cara merubah ke defrost. Ini ada untuk timernya, maksudnya untuk ngetrim, untuk mutar. Ini kita putar searah anak panah guys, searah anak panah guys. Nanti kalau sudah bunyi klek klek tek klek gitu 2 kali ada sautan gitu, dia sudah berpindah. Kita coba guys. Belum guys, putar terus sampai bunyi klek 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 gitu. Belum guys ini. Nah, ini sudah guys. Klek gitu sudah. Ini sudah guys. Ini berarti posisinya harus yang sambung harus timer 2 dan 3 guys. Untuk yang sambung harus posisi pin 2 dan 3 guys. Untuk pin 3 dan 4 harus tidak sambung guys ya. Dan posisi pin 1 dan 4 harus tetap sambung, tapi dengan catatan lewat kumparan atau lewat lilitan guys. Ini kita coba di posisi ini posisi 3 ini guys ya, nampak ya. Posisi 3 dan 2 ini 2 sambung ya guys. Ini 2 sambung ya guys. Sambung posisi di 0 guys, ini lepas tanpa hambatan ya. Terus untuk posisi 3 dan 4 jelas tidak sambung guys, karena sudah berpindah ke 2. Tidak sambung guys ya.
tidak sambung guys ya, ini tidak sambung. Ini 3 dan 4 tidak sambung, terus 3 dan 2 ganti yang sambung, jadi posisinya frostnya akan di 2, jadi 2 yang ada arus guys. Untuk yang 1 sama 4 harus sambung dengan catatan ada hambatannya guys ya, tuh tidak dinolkan guys ya. Ini adalah tanda adanya lilitan yang masih berfungsi tidak terbakar guys, itu ya guys ya. Ini kita coba, kita kasih arus guys, kita harus kasih arus karena ini namanya timer 14, makanya yang kita kasih arus adalah pin 1 dan pin 4. Nanti dia harus bisa bekerja kalau di tangan terasa getar, dan nanti kita lihat di samping ada lubang segi 4 itu kelihatan ada gerigi atom putih bergerak, berjalan guys, memutar, itu normal guys. Kita coba, kita kasih arus ya guys ya, kita kasih arus ya guys, kita kasih arus. Yang kita kasih arus harusnya di posisi 1, pin 1 dan pin 4, karena ini 14 ini ya guys ya. Berarti posisi yang kita harus kasih pin 1 dan pin 4. Pin 1 biasanya ditandai dengan berdampingan dengan sekat yang terbuat dari atom guys. Pin 1, pin 4 tepi kiri sekali. Jadi ini yang kita kasih arus nanti. Ini pin 1 sebelah sini, pol pinggir kanan, pin 4 pol pinggir kiri. Kita kasih arus, guys, kita kasih arus guys, ini guys, kita kasih arus, guys. 1, 2, 3 guys. Kita cek ini ada stromnya apa enggak guys. Enggak. Ini yang ada yang beraruan positif, posisi yang di angka 4 guys. Ini nah, itu ya tes pen saya ya. Ini yang tidak ada, ini adalah yang arde atau yang negatif yang netral, jadi PLN netral ada hidup. Ini ada merah hidup guys, ini ya 14. Ini getar guys, ini bergetar di tangan saya, bergetar, tapi yang enggak dengar ya guys ya putarannya. Apa ada getaran? Kalau enggak dengar ya getar ini guys, ini getar guys, tadi dekatan kamera. Nah ini dia harus bergetar, dan di samping ini ada lubang segi 4 yang kelihatan di situ ada gerigi yang terbuat dari atom tipis, itu berputar guys, berputar ke atas bawah, berputar gitu. Berarti ini normal guys. Dia dari posisi pendinginan terus kita pindah ke posisi frost atau peleburan es batu atau pemanasan ya. Kita kasih arus, dia harus bergetar hidup dan ditandai dengan berputarnya gerigi atom putih yang di dalam kotak itu tadi guys. Itu ya guys, ini getar udah ya guys ya. Ini yang 14 guys ya. Kita lepas ya guys ya, kita lepas. Kita beralih pada posisi yang kita lepas skrunya. Ini selesai, kita taruh sini. Kita akan berlanjut membahas untuk yang timer 13 guys. Ini hijau adalah 13. Ini adalah posisi pada di posisi pendinginan atau pembuatan es batu. Untuk di sini dia untuk yang sama seperti tadi. Untuk yang 4 dan 3 harus sambung guys. 4 dan 3 harus sambung tanpa hambatan guys ya. Ini kita coba. Ini ya. Itu di jarum sambung tanpa hambatan, posisi di 0 guys. Nah, untuk yang 3 dan 2 tidak sambung guys. Tidak sambung. Karena masih posisi di pembuatan es batu. Tidak sambung ya guys.
Saya sambung ini guys ya, tidak sambung ya guys ya, nampak ya, tidak sambung. Dan nanti kalau setelah kita pindah ke frost, dia sambungnya di sini guys, dia sambungnya ganti di 3 dan 2, di 4 dan 3 tidak sambung guys. Nanti kalau kita sudah posisikan di frost gitu ya guys ya. Untuk ini 3 dan 1 harus sambung tapi melewati kumparan atau hambatan atau lilitan. Ini 3 dan 1 sambung tapi tidak loss di posisi 0, tapi ada hambatan karena dia melewati lilitan atau kumparan guys. Karena ini timer 13, makanya yang ada lilitannya itu adalah di angka 1 dan angka 3, di pin 1 dan di pin 3 itu ada lilitannya yang bisa menggerakkan berputarnya timer ini guys. Itu ya guys. Nah, mari kita coba untuk posisikan ke defrost atau pelelehan es batu atau peleburan kristal-kristal es yang ada di vak guys. Kita posisikan di defrost guys ya. Sama seperti tadi, kita putar searah anak panah guys. Kita putar searah anak panah. Belum. Nah, ini kalau tak itu biasanya udah ke posisi defrost guys, tapi kita cek ya guys ya, di posisi defrost atau belum ya guys ya. Biasanya sudah, tapi ini kita cek dulu. Oh ya guys, ini sudah di posisi defrost guys. Di posisi defrost ada klek gitu 2 kali, tak itu sudah di posisi defrost. Kalau di posisi defrost nanti 3 dan 2 sambung guys ya. Ini 3 dan 2 sambung ya guys ya. 3 dan 2 sambung guys, tapi dengan catatan sambungnya loss di 0 karena ini benar-benar murni tidak melalui hambatan atau tidak melalui lilitan guys. Sambung ya guys, ini posisi defrost. Dan sekarang karena pindah ke 2, posisi defrost adalah 2, yang 4 tidak sambung dengan 3 guys. 4 ini tidak sambung dengan 3 ya guys ya, ini ya, ini tidak sambung karena arusnya sudah pindah di angka 2 guys, di posisi frost guys ya, tidak sambung. 3 dan 4 tidak sambung, tapi 2 dan 3 sambung. Dan karena ini 13 timer 13 berarti yang ada arusnya ada lilitannya itu adalah 3 dan 1 atau 1 dan 3 ya, nampak di sana guys. Ini 1 dan 3 sambung lewat lilitan, jadi tidak di 0, posisi tidak di 0, ada hambatan ada lilitan. Jadi ini sambungnya karena ada hambatan ada lilitan ada kumparan, jadi tidak di 0 posisinya guys ya. Ini nanti yang kita kasih arus ya 1 dan 3 karena ini disebut timer 13, yang kita kasih arus 1 dan 3 gitu ya guys ya. Ini nanti pada akhirnya berputar. Kalau kita kasih arus 1 dan 3 berputar, terasa di tangan bergetar, ada getaran. Di samping itu nanti kita tengok di samping ada lubang segi 4 itu yang ada mikanya sedikit itu kecil, nanti ada itu menandakan ada gerigi atom putih kecil bergerak atau memutar atau bergerak memutar, itu berarti dia bekerja normal guys ya guys. Ini kita coba kita kasih arus di 1 dan 3 guys, karena ini adalah timer 1-3 guys, 1-3 yang kita kasih arus, yang kita kasih sekun 1 biasanya ditandai ini ya dengan adanya sekat atom putih ini adalah sekat antara 1 dan 2. Ini kan 1 2 3 4, 1 dan 2 dikasih sekat atom ini 1. Terus yang satunya kita asuh kasih di 3 tengah-tengah guys. Ini 1 2 3 tengah-tengah, ini tengah-tengah antara ini ya, ini 3 ya guys ya, nampak ya guys ya. Ini pin 1, pin 2 kosong nanti untuk frost, pin 3 dikasih arus karena ini timer 13, pin 4 kosong ini adalah posisi nanti yang ke arah kompresor dan kipas yang di evap guys gitu. Ini posisi 1 dan 3 karena ini adalah timer 1-3 guys. Kita colokkan terus nanti
harus bergetar guys, ini harus bergetar, tandanya normal on gitu ya guys. Tak colokkan 1 2 3, ini sudah saya colokkan. Tak cek guys, ada strom apa enggak di badannya, siapa tahu ada strom badannya. Terus oh ini ada nah, ini getar guys, ini sudah bergetar getar. Tapi kalau saya kalau ada bunyi, kalau mungkin ini rekaman bisa kelihatan bunyinya guys, ini ada bunyi gitu, tapi pelan sekali guys. Ini bergetar di tangan, dan di samping sini ini nanti ini enggak kelihatan ya guys. Itu ada kayak kalau sih kelihatan ini di kotak yang transparan itu ada gerigi putih kecil tipis, dia berputar guys. Itu tandanya normal guys, normal. Timer ini normal, dia diposisikan ke posisi defrost normal juga. Ini normal guys, dia berputar guys. Ini posisi defrost, dia berputar dan bergetar guys ya ini. Nah, ini 1 3 guys, 1 3 guys ya. Ini ada stromnya loh guys. Ini yang mana, yang ini apa? Yang ada stromnya yang satu ini guys, timer yang satu nih, pinggir sini ini satu ada stromnya. Ini yang line atau yang positif ya, positif dari arus bolak balik, arus alternating current. Terus ini yang netral N tidak ada ini yang 3 N tidak ada, cuma ini ya tidak hidup, tapi ini yang netralnya itu ya guys ya. Itu dia tespen saya ya, tespen hidup. Ini 1 3 guys, normal ya guys ya. Mudah kan guys, kan mudah sekali ya guys ya. Terima kasih atas subscribe, like, serta komennya dari semuanya sahabat YouTube dimanapun berada. Habib Agatha Channel mengucapkan selamat sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Juga tidak lupa salam pasti bisa untuk semua sahabat YouTube dimanapun berada. Dan selamat berjumpa lagi dengan video-video dari Habib Agatha Channel selanjutnya guys. Dadah.